cari di medsosnya saya atau Pak Gembul ya. Beliau itu meremehkan tema diskusi ini. Tapi Bapak tahu nggak? Yang nantangin duluan itu beliau loh. Ustadz, Muslim sering menuduh di antara iman Kristen masih berdebat. Namun faktanya, itu juga terjadi di antar Muslim. Nanti cari di medsosnya saya atau Pak Gembul ya. Beliau itu meremehkan tema diskusi ini. Tapi Bapak tahu nggak? Yang nantangin duluan itu beliau loh. Anda tahu itu kan? Oh, semuanya tahu, saksi semuanya. Kok bisa dalam pikiran saya, kok bisa orang nantangin tapi nggak datang dengan argumen dan referensi gitu loh. Ya, mohon maaf gitu loh, Anda kan yang menantang saya. Ayo, baraya, saya tantang semuanya. Bagaimana cara mengimbilkan Allah? Setahu saya ulama Sunni dan saya paparkan ke Sunni Syiah semuanya mengatakan Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional. Itu buktinya ilmiah. Saya jelaskan ilmu itu apa, ilmiah itu apa, landasannya apa, referensinya apa, yang timur, yang barat, yang Sunni, yang Syiah. Kok bisa beliau orang nantangin saya, nantangin baraya semuanya itu? Beliau ketika datang dengan cara meremehkan semacam itu. Pertanyaan saya, apakah itu sikap seorang ilmiah, seorang ilmuwan? Apakah itu seorang akademisi? Apakah itu layak kita respon sebetulnya? Tidak layak, tapi mohon maaf karena beliau punya banyak pengikut ya, saya harus merespon. Benar sekali Al, yang lagi trending topik debat antar Guru Gembul dan Ustadz Nuruddin. Ya, mereka berdebat perihal bisakah kesahihan akidah Islam dibuktikan secara ilmiah. Apa tanggapan Aki? Ada beberapa poin utama dalam perdebatan ini melibatkan perbedaan antara kebenaran ilmiah dan kebenaran agama, yang masing-masing menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda untuk mencapai kesimpulan. Pertama, definisi ilmu dan agama. Ilmu pengetahuan bersifat empiris dan berdasarkan observasi serta eksperimen, sementara agama, termasuk akidah Islam, cenderung didasarkan pada keyakinan, wahyu, dan kebenaran metafisik yang tidak selalu bisa diuji atau diverifikasi dengan metode ilmiah. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa metode ilmiah tidak dapat diterapkan pada doktrin-doktrin keimanan. Kedua, klaim beberapa Muslim tentang kesesuaian dengan sains. Beberapa Muslim berargumen bahwa ajaran Islam sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Mereka merujuk pada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mereka klaim sesuai dengan temuan ilmiah, seperti ayat-ayat tentang embriologi atau kosmologi. Namun, klaim-klaim ini seringkali menghadapi kritik karena interpretasi yang dipaksakan dan sering dianggap sebagai bentuk scientific apologetics. Ketiga, pendapat ilmuwan Muslim tradisional. Para ulama tradisional biasanya berpendapat bahwa akidah tidak harus dibuktikan dengan sains karena sains dan agama berfungsi di ranah yang berbeda. Akidah lebih bersifat metafisik dan menyangkut hal-hal gaib yang memang berada di luar jangkauan sains. Keempat, perdebatan internal Muslim. Beberapa sarjana Muslim progresif atau liberal mungkin berusaha untuk merasionalisasi akidah Islam menggunakan argumen filsafat atau logika. Namun, kelompok tradisional cenderung mempertahankan pandangan bahwa kebenaran akidah bersumber dari wahyu ilahi dan bukan dari penalaran manusia atau bukti empiris. Memang perdebatan ini menggambarkan ketegangan antara iman dan rasionalitas, dengan berbagai pihak mengambil pendekatan yang berbeda tergantung pada latar belakang teologis, intelektual, dan filosofis mereka. Ya betul Al, dalam Kristen sendiri bagaimana Al? Bisakah iman Kristen dibuktikan secara ilmiah? Menurut saya, pertanyaan tentang apakah iman Kristen dapat dibuktikan secara ilmiah melibatkan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan sifat dari iman, kebenaran ilmiah, dan bagaimana keduanya saling berkaitan. Sebagaimana dalam diskusi tentang akidah Islam, iman Kristen dan metode ilmiah berada di ranah yang berbeda. Namun ada beberapa pendekatan Kristen terhadap masalah ini yang menarik untuk dijelaskan. Pertama, sains dan Alkitab. Memang orang Kristen mengakui bahwa Alkitab tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan bahkan mengandung prinsip-prinsip yang selaras dengan penemuan ilmiah. Orang Kristen juga mengakui bahwa Alkitab tidak dimaksudkan sebagai buku sains, melainkan sebagai panduan spiritual yang berfokus pada hubungan manusia dengan Tuhan, moralitas, dan keselamatan. Kedua, ilmu pengetahuan terbatas pada alam fisik. Iman Kristen melibatkan kebenaran yang bersifat supranatural, seperti keberadaan Allah, mukjizat, kebangkitan Yesus Kristus, dan konsep keselamatan. Ini adalah kebenaran yang tidak dapat diuji dengan metode ilmiah karena ilmu pengetahuan hanya dapat menguji hal-hal yang bersifat alamiah dan fisik. Sementara iman Kristen percaya mujizat, kebangkitan Yesus Kristus, dan keselamatan, itu semua di luar alam fisik atau biasa disebut metafisik. Ketiga,
Argumen filosofis dan logis untuk kekristenan. Meskipun iman Kristen tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dalam arti eksperimental, ada banyak argumen filosofis dan logis yang digunakan oleh apologet Kristen untuk mendukung kebenaran iman Kristen. Contohnya, argumen kosmologis. Argumen ini menyatakan bahwa alam semesta memiliki awal dan karena itu membutuhkan penyebab, yang diyakini sebagai Allah. Argumen desain atau teleologis. Argumen ini mengacu pada kompleksitas dan keteraturan alam semesta sebagai bukti adanya perancang yang cerdas. Argumen moral. Argumen ini menunjukkan bahwa adanya hukum moral yang universal memerlukan sumber yang transenden, yaitu Tuhan. Argumen-argumen ini memang bukan bukti ilmiah dalam pengertian laboratorium, tetapi bukti logis dan filosofis yang digunakan untuk mendukung kepercayaan akan eksistensi Tuhan dan kebenaran iman Kristen. Keempat, pembuktian sejarah. Salah satu pendekatan apologetika Kristen adalah melalui bukti sejarah. Banyak apologet Kristen menggunakan bukti sejarah tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus untuk membuktikan klaim-klaim utama iman Kristen. Orang Kristen percaya kebangkitan Yesus adalah peristiwa historis yang didukung oleh kesaksian para saksi mata, catatan sejarah, dan perubahan drastis dalam kehidupan para pengikutnya. Kelima, kesaksian subjektif dan transformasi pribadi. Meskipun ini bukan bukti ilmiah, banyak orang Kristen menganggap pengalaman pribadi dengan Tuhan dan perubahan hidup yang dihasilkan dari iman mereka sebagai bukti kuat dari kebenaran iman Kristen. Bukti transformasi hidup ini seringkali menjadi salah satu aspek yang paling kuat bagi banyak orang dalam memahami kebenaran iman. Berarti, secara keseluruhan, iman Kristen tidak dirancang untuk dibuktikan dengan metode ilmiah. Ingat Ustadz, kekristenan mengandalkan kombinasi dari argumen logis, filosofis, sejarah, dan pengalaman pribadi untuk mendukung kepercayaannya. Sebab ilmu pengetahuan dapat berfungsi sebagai alat untuk memahami dunia ciptaan, tetapi tidak bisa menjawab pertanyaan tentang eksistensi Tuhan, makna hidup, atau hal-hal supranatural yang menjadi pusat iman Kristen. Ya, saya paham sekarang. Dalam Islam pun ada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dengan metode ilmiah. Misalnya, pertama, keberadaan Allah. Keberadaan Allah dalam Islam, sebagaimana dalam agama-agama lain, adalah konsep metafisik yang tidak bisa dibuktikan atau diukur dengan instrumen ilmiah. Benar, sains berurusan dengan dunia fisik yang dapat diamati dan diuji, sementara keberadaan Allah adalah suatu kebenaran teologis yang dipercayai melalui wahyu dan iman, bukan melalui observasi empiris. Ya, betul Al. Lanjut kedua, wahyu dan kenabian. Keyakinan bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril juga merupakan aspek teologis yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Proses wahyu adalah fenomena spiritual dan metafisik yang tidak bisa diuji atau dianalisis oleh sains. Ketiga, mukjizat. Mukjizat yang diklaim terjadi dalam sejarah Islam, seperti pembelahan bulan oleh Nabi Muhammad atau peristiwa Isra Mi'raj perjalanan malam ke surga adalah peristiwa supranatural yang melampaui hukum-hukum alam. Ya, mukjizat adalah intervensi ilahi yang tidak tunduk pada hukum-hukum alam, sehingga tidak dapat diuji atau dijelaskan oleh sains. Keempat, malaikat, jin, dan alam gaib. Dalam Islam, ada keyakinan tentang keberadaan makhluk tak kasat mata seperti malaikat dan jin, serta alam gaib secara umum. Sains hanya dapat meneliti fenomena yang dapat diukur atau diamati, sementara entitas-entitas ini dianggap berada di luar dimensi fisik yang bisa dijangkau oleh sains. Kelima, kehidupan setelah kematian. Konsep hari kiamat, kebangkitan, surga, dan neraka merupakan bagian dari keyakinan eskatologis dalam Islam. Kehidupan setelah kematian tidak bisa diverifikasi atau diuji secara ilmiah karena sifatnya yang supranatural dan berada di luar ruang lingkup pengalaman empiris manusia. Keenam, takdir atar qadar. Dalam teologi Islam, ada konsep bahwa segala sesuatu yang terjadi telah ditakdirkan oleh Allah. Ini termasuk pandangan bahwa Allah telah mengetahui dan menentukan masa depan seluruh makhluk. Konsep ini tidak dapat dibuktikan atau dianalisis dengan metode ilmiah karena sains tidak mampu menjelaskan atau memprediksi hal-hal yang bersifat metafisik dan berada di luar pengetahuan manusia. Ketujuh, keimanan sebagai hidayah ilahi. Islam mengajarkan bahwa iman atau keyakinan kepada Allah dan ajarannya adalah hidayah atau petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya.
Proses spiritual ini tidak dapat diukur atau dijelaskan oleh sains karena sifatnya yang sangat personal dan tidak terkait dengan fenomena fisik yang dapat diuji secara empiris. Ya, memang sains pada dasarnya hanya bisa beroperasi dalam batasan fenomena yang bisa diobservasi, diulang, dan diuji dalam konteks alam fisik. Hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan agama, hal-hal yang metafisik, dan kebenaran metafisik tidak berada dalam jangkauan metode ilmiah, yang menekankan pada pengamatan dan bukti empiris. Ente benar Al. Terima kasih Aki, sudah berbagi. Sama-sama, ente juga sudah berbagi. Salam murid Kristus Aki.